Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kita dalam pembelajaran PPKN. Oke, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita nantinya akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, yang mana kita lihat peta konsepnya pada kompetensi dasar kali ini. Yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai hakikat demokrasi. Kemudian yang kedua akan membahas pengklasifikasian demokrasi. Yang ketiga, kita akan membahas perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, yaitu membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi di sini ada 4 subbab yang akan kita bahas pada bab ini, yang mana karena ada 3 subbab, maka nanti akan kita bagi menjadi 4 pertemuan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hakikat demokrasi, kita lihat dulu mengenai tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian demokrasi. Kemudian yang kedua, menggali contoh yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai pada pertemuan yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan mengenai hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, artinya rakyat dan pemerintahan. Kita ulang, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Namun dari pendapat lain ada juga yang mengatakan demos dan kratein. Tapi di sini tidak kita permasalahkan karena kratos dan kratein itu mempunyai makna atau arti yang sama. Jadi kalau ini berasal dari bahasa Yunani, kratos artinya pemerintahan atau kratein. Nah, di Jawa itu ada juga istilah kraton yang artinya pemerintahan juga. Nah, mungkin di sini ada hubungannya zaman dulu antara Indonesia dengan Yunani. Mungkin itu suatu pendapat saya aja yang belum diteliti secara ilmiah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cranbrook
Menurut Cronenberg, demokrasi adalah terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan kratein artinya memerintah. Yang dimaksud adalah cara memerintah oleh rakyat. Ya, ini menurut pendapat Cronenberg. Kemudian menurut Profesor Mr. Kunchoro Purbopranoto, nah ini kalau lihat namanya Anda harus tahu juga, ini berarti orang Indonesia, yang mana ini menggunakan ejaan-ejaan lama untuk di negara kita, yaitu bukan dibaca koen joro atau poerbo, tapi di sini ejaan lama, cara membacanya Kunchoro Purbopranoto. Oke, menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto, demokrasi adalah suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Jadi menurut Kunchoro Purbopranoto, di sini rakyat ikut memimpin atau ikut mengatur dalam keadaan suatu negara. Nah, ini adalah pengertian demokrasi menurut Profesor Mr. Kunchoro Purbopranoto. Kita lanjutkan, yaitu menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Jadi ini pengertian demokrasi yang sangat familiar untuk Anda semua dan ini mudah diingat, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekali lagi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah pengertian demokrasi secara umum, yang mana nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri dari beberapa pendapat para ahli tadi mengenai hakikat demokrasi. Oke, kita lanjutkan, yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, dalam prinsip demokrasi kita mengenal yang namanya partisipasi. Partisipasi artinya ikut serta. Jadi yang dimaksud ikut serta di sini tentunya adalah rakyat. Jadi dalam memerintah seperti pengertian demokrasi tadi, rakyat ikut serta dalam mengurusi negara. Nah, itu dinamakan partisipasi. Yang kedua, yaitu inklusivitas. Apa itu inklusivitas? Inklusivitas itu lawan kata dari eksklusif. Mungkin Anda pernah dengar kata eksklusif. Eksklusif itu artinya istimewa, berarti lawannya. Nah, yang dimaksud inklusivitas di sini artinya lawan dari istimewa, yaitu setiap warga negara atau rakyat itu mempunyai kedudukan yang sama.
Itu yang dimaksud inklusivitas dalam prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu perwakilan, representation. Artinya dalam negara demokrasi itu harus ada yang namanya perwakilan atau perwakilan rakyat yang dimaksud. Jadi dalam suatu keputusan, rakyat tidak langsung memutuskan secara seluruhnya datang suatu tempat, tidak, tapi rakyat tadi mempunyai wakil-wakil atau mewakilkan pendapatnya kepada lembaga perwakilannya. Kemudian yang keempat, transparansi. Transparan artinya di sini keterbukaan. Jadi dalam prinsip demokrasi kita harus terbuka dalam melaksanakan kegiatan negara. Kemudian selanjutnya akuntabilitas. Akuntabilitas kita artikan adalah pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu yang diprogramkan, yang dikerjakan, maka harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak serta-merta membangun jalan, membangun ini, udah hasilnya berapa, uangnya keperluan berapa, tidak dipertanggungjawabkan, tidak. Tapi dalam prinsip demokrasi harus ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban. Kita lanjutkan, yaitu kecepatan merespon, responsiveness. Artinya kalau dalam negara demokrasi, kejadian yang ada di daerah itu harus pemerintah pusat itu cepat merespon. Semakin cepat merespon, maka itu dikatakan semakin demokratis. Contoh misalnya di Papua, di ujung negara Indonesia bagian timur sana terjadi bencana alam, maka dari pemerintahan pusat yang ada di Jakarta harus cepat merespon, menanggapi. Oke, langsung kita sediakan, kita bantu semua kebutuhannya. Nah, itu namanya kecepatan merespon. Kemudian kompetisi. Prinsip demokrasi di sini kompetisi artinya adalah dalam menyelenggarakan sesuatu itu kita mengakui adanya kompetisi atau persaingan, yang mana anggota yang bersaing tadi mempunyai kesempatan yang sama. Itu dinamakan kompetisi. Mungkin Anda pernah mendengar mengenai kompetisi sepak bola misalnya. Artinya antara peserta-peserta dari desa mana-mana itu mempunyai kesempatan yang sama. Itu yang dimaksud kompetisi dalam prinsip negara demokrasi. Tentunya setiap anggota kompetisi mempunyai peluang atau kesempatan yang sama. Nggak boleh itu yang satu di anak emaskan. Nah, itu berarti tidak kompetisi, tidak kompetitif gitu. Oke, lanjutnya adalah solidaritas. Solidaritas di sini artinya kesetiakawanan, solidnya, setia. Artinya apa? Artinya dalam prinsip demokrasi itu seandainya di suatu daerah itu terkena musibah, maka kita selain membantu juga ikut merasakan sedihnya, betapa sakitnya. Kita aja di sini misalkan kemarin terjadi bencana, begitu rasanya, maka mereka sekarang
mengalami bencana, maka seperti itulah yang mereka rasakan. Nah, akhirnya kita membantu sekuat tenaga, baik secara uang atau harta maupun dengan tenaga kita atau juga dengan yang lainnya. Itu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sekarang dari prinsip-prinsip demokrasi ini, negara kita ini sudah demokrasi atau belum? Sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi atau belum? Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pahami juga mengenai ciri-ciri negara demokrasi. Apa ciri-ciri negara demokrasi? Yang pertama, adanya pengakuan hak asasi manusia. Jadi diakui hak asasi manusia atau hak-hak yang mendasar bagi manusia. Tentunya kalau di negara kita ini sangat mengakui adanya HAM atau hak asasi manusia ini. Kemudian yang kedua, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat. Kita kalau negara kita lembaga perwakilan rakyat ada apa? Enggak? Oke, namanya DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga, keanggotaan lembaga perwakilan rakyat atau DPR tadi untuk di Indonesia berdasarkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara berkala. Oke, ini sudah kita laksanakan. Jadi dari ketiga ciri ini kita sudah melaksanakan semua, dalam arti negara kita yakin adalah negara demokrasi. Oke, kita lanjutkan ciri-ciri negara demokrasi. Yang keempat, adanya pengawasan yang efektif oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah. Artinya di sini DPR itu harus mengawasi terhadap pemerintahan atau badan eksekutif. Yang kelima, kita lanjutkan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya dalam negara demokrasi itu peradilan itu bebas dan tidak memihak. Memihak di sini artinya tidak memihak pemerintah atau kebalikannya tidak memihak rakyat, tapi benar-benar memang adil. Itu yang dimaksud peradilan yang bebas. Kemudian adanya legalitas hukum dalam segala bentuknya. Legal itu artinya sah. Jadi kalau sudah berdasarkan hukum, maka perbuatan apapun itu berarti sah atau legal tadi. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan pers atau media massa. Jadi kalau dalam negara demokrasi itu harus menjunjung tinggi kebebasan pers atau media massa, sehingga untuk di negara demokrasi, negara kita itu pers itu ya tidak boleh diancam, tidak boleh disakiti atau dikekang dan lain sebagainya. Itu artinya menjunjung tinggi kebebasan pers atau media massa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan anak-anakku semua, seandainya kurang jelas bisa diputar kembali video pembelajaran ini, dan tidak menutup kemungkinan anak-anakku semua bisa mencari video tutorial yang lain, tentunya yang sesuai dengan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Mungkin
Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.